Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Eka Nusakina dengan NIM 4112011004 dari kelas AM 6A Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper yang telah saya buat sebagai tugas UAS Statistika. Saya izin share screen terlebih dahulu. Em, Baik, di sini saya telah membuat paper yang berjudul Analisis Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas terhadap Niat Pembelian Produk Kosmetik Halal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari tingkat pengetahuan dan religiusitas terhadap intensi atau niat seseorang untuk membeli produk kosmetik halal. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan instrumen berupa kuesioner yang akan dibagikan ke berbagai wilayah di Kota Batam. Responden dalam penelitian ini adalah seorang wanita dengan kisaran usia 18-25 tahun dengan pertimbangan memiliki pemahaman dan mampu membeli produk kosmetik atau telah bekerja dan memiliki penghasilan pribadi. Penelitian ini sebelumnya akan diuji validitas dan reliabilitasnya. Baik, kita akan melakukan pengujian terlebih dahulu. Pertama, dalam paper ini jelaskan pendahuluan beserta kajian penelitian terdahulu dan alasan mengapa peneliti memilih topik penelitian ini. Lalu ada literatur atau penelitian terdahulu. Dan yang ketiga ada metode penelitian. Jadi pertama eh, dari sejumlah variabel independen atau X, di sini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data survei di mana menggunakan kuesioner yang mana setiap kuesioner diberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Pengetahuan misalnya di variabel pengetahuan ada berupa 4 pertanyaan kuesioner. Sehingga ketika di total pertanyaan kuesioner ada 27 pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Di sini peneliti menggunakan SPSS 26.0. Nah, langkah pertama dari penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 154 responden. Yang pertama, peneliti membagi usia responden berdasarkan rentang usianya. Pertama dibagi menjadi 3 dari usia 16 sampai 20 tahun, yaitu sejumlah 128 orang dan persentase 83%, 21 sampai 25 tahun, sejumlah 18 orang dengan persentase 12%, dan di atas 25 tahun, sejumlah 8 orang dengan persentase 5%. Lalu ketiga, sebagai penerapan em, kosmetik halal, yang mana merupakan gaya hidup halal, maka peneliti membagi jangka waktu pemakaian hijab berdasarkan rentang waktunya. Dibagi menjadi 4, seperti yang terlihat pada screen tersebut. Lalu pertama, eh, setelah dilakukan uji validitas menggunakan SPSS, didapatlah hasil tersebut. Nah, hasil uji validitas
Digunakan untuk membuktikan apakah data yang digunakan telah valid dan terpercaya. Dari hasil validitas tersebut, misalnya ada pengetahuan. Pada pertanyaan pertama, validitasnya 0,863. Sedangkan untuk uji validitas, di mana cara menghitungnya dianggap valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Pertama, hitung dulu jumlah respondennya itu atau N, yaitu sejumlah 154. Maka menggunakan degree of freedom atau derajat kebebasan, N dikurang 2 sama dengan 152 dengan distribusi signifikansi 5%. Yang maksudnya adalah tingkat kesalahan atau kemungkinan tingkat kesalahan yang masih dapat ditoleransi adalah 5%. Angkanya adalah 0,159. Maka kita lihat lagi hasil validitasnya. eh, Di antara semua variabel yang ada, yang telah diuji, apakah ada yang di bawah 0,159? Kalau semuanya di atas 0,159, maka semua variabel dianggap valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Ini dimaksudkan untuk melihat tingkat konsistensi alat penelitian yang digunakan peneliti. Dilihat dengan nilai Cronbach alpha, yang mana syarat reliabelnya suatu variabel adalah jika nilai dari Cronbach alpha di atas 0,6. Kita bisa lihat dari item total statistik Cronbach alpha itu di atas 0,6 semua. Maka variabel tersebut dianggap reliable. Lalu ada uji normalitas. Uji normalitas ini merupakan syarat untuk pengujian asumsi klasik, yang mana kita harus melihat apakah data tersebut berdistribusi secara normal atau tidak. Dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test, hasil pengujian ini apabila signifikansi di atas lebih besar 0,05, maka dianggap data berdistribusi secara normal. Kita bisa lihat bahwa eh, hasil uji normalitas yaitu 0,796, maka 0,796 ini di atas 0,05, maka data dianggap berdistribusi secara normal. Lalu ada uji multikoliniaritas yang mana eh, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar satu atau semua variabel bebas. Pada hasil uji ini seharusnya tidak terjadi. Eh, Maka dianggap tidak terjadi yaitu dengan menilai nilai VIF atau variable inflection factor di bawah 10. Kita bisa lihat di sini semuanya di bawah 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Dan nilai toleransinya di atas 0,1, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Toleransinya di atas 0,1 semua. Oke. Maka dianggap semua variabelnya tidak terjadi multikolinearitas. Lalu ada uji heterokedastisitas menggunakan uji Glasser, yang mana jika nilai signifikansi di atas 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada gejala heterokedastisitas. Kita bisa lihat dari signifikansi di sini harus di atas 0,05. Karena semua variabel tidak ada yang di bawah 0,05, maka dianggap tidak ada terjadi heterokedastisitas. Lalu pengujian hipotesisnya menggunakan multiple regression test, yang mana hasil pengujian koefisiennya untuk pengetahuan sebesar 0,262, yang berarti hal tersebut pengetahuan memberikan hasil yang positif yang signifikan sebesar 0,262 terhadap keputusan untuk membeli suatu produk. Begitupun ideologikal.
Hasil menyatakan bahwa tingkat religiusitas yang dipresentasikan dengan dasar ideologi ketuhanan X2 memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan. Berarti tidak ada pengaruh yang berarti bahwa ideologi mempengaruhi seseorang dalam niat pembelian produk kosmetik halal karena menghasilkan nilai yang negatif. Lalu intelektual 0,58 berarti ini berpengaruh positif terhadap pembelian produk kosmetik halal. Lalu ritualistik atau X4 berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk kosmetik halal sebesar 0,141. Lalu konsekuensial berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian kosmetik halal sebesar 0,05. Berarti dapat kita simpulkan bahwa semua variabel di sini kecuali ideologikal berdampak positif pada keputusan pembelian produk halal. Baik, sekian dari presentasi saya. Apabila ada terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.